Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang aplikasi turunan pada mata kuliah Kalkulus 1. Aplikasi turunan yang kita bahas pertama adalah menggambarkan grafik fungsi. Dalam menggambarkan grafik fungsi diperlukan 6 informasi, yaitu titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, asimtot fungsi, kemonotonan fungsi, ekstrim fungsi, kecekungan fungsi, dan titik belok. Materi inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita mulai. Seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa informasi yang dibutuhkan untuk menggambar suatu grafik fungsi yaitu titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, asimtot fungsi, kemonotonan fungsi, ekstrim fungsi, kecekungan fungsi, dan yang terakhir adalah titik belok. Nah, 6 informasi ini nanti akan kita bahas secara detail pada video kali ini. Kita mulai dari yang pertama, ada titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y tidak kita bahas secara detail di sini karena sudah kalian pelajari ya dulu di SMP maupun SMA, bahwa kalau titik potong terhadap sumbu X itu artinya nilai Y-nya nanti sama dengan 0. Jadi, titik potong terhadap sumbu X, Y-nya berarti sama dengan 0. Lalu titik potong terhadap sumbu Y, nanti kita ambil X-nya sama dengan 0. Nah, gampang untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lalu yang kedua adalah asimtot fungsi. Nah, mungkin ini belum ada tahu ya tentang asimtot fungsi. Kita lihat definisinya dulu. Asimtot fungsi adalah garis lurus yang didekati grafik fungsi. Ada 3 jenis asimtot fungsi. Jadi asimtot fungsi itu adalah garis gitu ya, suatu garis yang dia didekati oleh grafik fungsi dan dia hanya didekati dan tidak akan pernah berpotongan. Nah, itu kata kuncinya yang perlu dicatat bahwa asimtot fungsi dan grafik fungsi itu cuma saling mendekat dan dia tidak akan pernah berpotongan. Ada 3 jenis asimtot fungsi. Kita lihat yang pertama ada asimtot tegak. Definisinya, garis X sama dengan C disebut asimtot tegak dari Y sama dengan Fx jika limit X mendekati C, Fx sama dengan plus minus tak hingga. Jadi bisa plus tak hingga atau minus tak hingga. Yang kedua, asimtot datar. Yaitu Y sama dengan B disebut asimtot datar dari Y sama dengan Fx jika limit X mendekati plus tak hingga maupun min tak hingga, Fx sama dengan B. Lalu ada asimtot miring. Garis Y sama dengan AX plus B disebut asimtot miring jika limit X mendekati plus tak hingga atau min tak hingga, Fx per X sama dengan A, dan limit X mendekati plus tak hingga atau min tak hingga, Fx min AX sama dengan B. Nah, ada 3 jenis asimtot fungsi ini, silahkan dihafal, dipahami cara mendapatkannya. Tadi kalau asimtot tegak, itu X sama dengan C. Nah, C ini kita peroleh dari, kita cari nilai limit X mendekati C. Jadi limit berapa gitu ya, yang hasilnya nanti bisa plus tak hingga atau min tak hingga. Lalu asimtot datar. Kalau asimtot datar, Y sama dengan B. B ini diperoleh dari limit X mendekati plus tak hingga atau min tak hingga Fx. Ini sama dengan B. Kalau asimtot miring, bentuknya Y sama dengan AX plus B. A itu diperoleh dari limit X mendekati plus tak hingga atau min tak hingga Fx min X. A-nya nanti diperoleh. B itu diperoleh dari X mendekati plus minus tak hingga Fx min AX sama dengan B. Sekarang coba kita lihat visualisasinya seperti apa antara asimtot tegak dan asimtot
datar tadi. Oke, ini tentang asimtot tegak. Misalkan kita punya garis X sama dengan A, garis X sama dengan A, dia tegak atau vertikal. Misalkan limit kirinya dia sama dengan tak hingga, dan limit kanannya dia juga di tak hingga. Jadi kita dekati dari kiri, limit kiri X mendekati A ya, limit X mendekati A dari kiri, dia menuju positif tak hingga, kita dekati dari kanan, di A tadi, dia juga positif tak hingga. Maka kita katakan X sama dengan A itu adalah asimtot tegaknya. Atau bisa jadi kasus yang kedua, ini X sama dengan A, limit kiri X mendekati A, itu hasilnya min tak hingga, limit kanannya itu hasilnya positif tak hingga. Jadi kan di definisi tadi tidak plus minus tak hingga ya, berarti ini juga masih memenuhi. Maka X sama dengan A itu juga asimtot tegak untuk kasus yang kedua. Oke, sekarang kita lihat untuk asimtot datar. Nah, garis Y sama dengan B itu disebut asimtot datar. Ini contohnya. Jadi dia itu grafiknya itu mendekati di X menuju tak hingga, ya. Di X menuju tak hingga dia mendekati garis Y sama dengan B. Garis Y sama dengan B adalah asimtot datar karena limit X mendekati plus tak hingga Fx sama dengan B. Asimtot datar mungkin dipotong oleh grafik fungsi untuk X hingga. Tapi untuk X menuju tak hingga, asimtot datar dihampiri oleh grafik fungsi atau tidak dipotong lagi. Nah, ini catatan yang penting. Bahwa asimtot datar itu bisa jadi dia dipotong oleh grafik fungsi kita. Tetapi untuk X di berhingga. Nah, misalkan ini di berhingga di sini ya. Tetapi untuk X di tak hingga, grafik tadi tidak boleh memotong asimtot datar kita. Nah, ini catatannya. Nah, sekarang kita ke asimtot miring. Nah, ini garisnya garis miring. Y sama dengan AX plus B. Nah, visualisasinya seperti ini. Misalkan dia diminta hingga, gitu ya, diminta hingga dia mendekati asimtot kita. Di plus tak hingga dia juga mendekati grafik kita. Garis Y sama dengan AX plus B disebut asimtot miring. Asimtot miring bisa dipotong oleh kurva untuk X hingga, untuk satu fungsi tidak mungkin ada asimtot datar dan asimtot miring. Nah, ini ada catatan lagi bahwa untuk asimtot miring dia bisa jadi memotong grafik fungsi kita. Nah, seperti dia memotong, tapi untuk X di berhingga. Untuk X di tak berhingga tidak boleh grafik kita memotong asimtot. Lalu yang kedua bahwa tidak mungkin sekaligus ada asimtot datar dan asimtot miring. Jadi nggak mungkin keduanya ada, asimtot datar dan asimtot miring. Kalaupun ada, nanti keduanya pasti sama. Ya. Kita cari, nanti hasilnya pasti sama antara asimtot datar dan asimtot miring itu. Contoh, tentukan semua asimtot dari Fx sama dengan X kuadrat min 2X plus 4 per X min 2. Kita cari yang pertama asimtot tegak. Nah, asimtot tegak tadi kita harus mencari X sama dengan A, gitu ya. X sama dengan A sedemikian sehingga kalau kita limitkan ke A tadi hasilnya positif tak hingga atau min tak hingga. Nah, ini bisa kita lihat di sini pembuat 0 ya. Ini sebenarnya pembuat 0 kita itu kan X sama dengan 2 ya. Jadi kalau dibagi dengan 0 gitu ya. Asumsi kita gini, kalau kita dibagi 0 kan nanti hasilnya positif tak hingga atau min tak hingga gitu ya. Maka di sini
tebakan kita gitu ya, nilai A-nya tadi X sama dengan 2. Nah, sekarang kita buktikan. Limit X mendekati 2 dari kiri, itu hasilnya ternyata min tak hingga. Lalu kalau limit X mendekati kanan, dia hasilnya positif tak hingga. Oke, jadi ini bisa kamu tentukan ya. Jadi yang atas ini kan sebenarnya tidak bisa difaktorkan. Ya kan, X kuadrat min 2x plus 4 ini tidak bisa difaktorkan, atau ini sebenarnya dia definite positif atau definite negatif. Coba kita cek dulu. Jadi ini kan kita nggak bisa memfaktorkan ya, tapi ini bisa kita lihat nilai diskriminan-nya, yaitu b kuadrat min 4ac. Berarti b kuadrat min 2 kuadrat min 4 kali a-nya 1 kali c-nya 4. Maka ini jadi 4 dikurangi 16 ya, jadi min 12. Dan A-nya ini D-nya negatif ya, D-nya negatif dan A-nya positif. Maka ini disebut sebagai definite positif atau nilainya selalu positif. Berarti ini nilainya atas selalu positif. Ini selalu positif. Kalau kita dekati dari kiri gitu ya. Kalau kita dekati dari kiri berarti X-nya itu kurang dari min 2 ya. Kalau ini kita dekati dari kiri, berarti nilai yang bawah ini kan nilainya negatif ya. Berarti positif bagi negatif, dia hasilnya negatif. Tetapi kalau kita dekati dari kanan, ya dekati dari kanan ya misalkan 2,1, 2,2 ya. Ini kalau kita dekati dari kanan, ini nilainya positif gitu ya. Positif karena ini lebih dari 2 dikurangi 2. Nah, maka hasilnya ini positif. Positif bagi positif hasilnya positif. Maka limit kirinya min tak hingga, sedangkan limit kanannya positif tak hingga. Kita lanjutkan. Kalau asimtot datar. Nah, kalau asimtot datar gampang ya. Tadi tinggal kita limitkan X menuju tak hingga fx kita. Nah, untuk limit X mendekati tak hingga, ini bisa kamu bagi semuanya dengan X kuadrat gitu ya. Ini sudah kita bahas waktu membahas limit tak hingga. Maka hasilnya sama dengan yang atas itu 1 gitu ya, yang bawahnya ini 0, 1 per 0 dia hasilnya tak hingga. Asimtot datarnya itu tak hingga. Atau berarti tidak ada. Jadi harus berhingga ya, jadi hasilnya itu harus berhingga. Kalau ternyata hasilnya itu tak hingga, maka kita katakan dia tidak memiliki asimtot. Dalam hal ini adalah asimtot datar. Gitu, asimtot datarnya tidak ada. Nah, sekarang kita cari asimtot miringnya. Asimtot miring tadi ada mencari nilai A dan mencari nilai B. Untuk mencari nilai A itu diperoleh dari limit X mendekati tak hingga plus minus tak hingga fx per X ya. Fx per X. Fx kita ini X kuadrat min 2X plus 4 per X min 2 dibagi X atau dikali dengan per X. Maka jadi limit X mendekati tak hingga X kuadrat min 2X plus 4 per X kuadrat min 2X. Biasa mencari limit tak hingga dibikin bagi X kuadrat gitu ya. Hasilnya sama dengan 1. Nah, A-nya ketemu 1. Sekarang kita cari B-nya. B-nya diperoleh dari limit X mendekati positif tak hingga Fx min AX. Maka limit X mendekati tak hingga X kuadrat min 2X plus 4 per X min 2 min AX. AX. A-nya tadi udah ketemu 1 ya. Berarti ini A kali X. Berarti min X di sini. Oke, kalau kita gabungkan, ya ini digabungkan. Min X-nya digabungkan jadi 1. Jadi ini min X dikali X min 2. Oke, ini dijabarkan. Jadi min X kuadrat min plus jadi plus 2X. Kalau disederhanakan jadi 4 per X min 2 sama dengan 0 ya. Ini kalau kita cari kan dia per 0. Nanti dibagi X ya. Yang atas hasilnya 0, yang bawah hasilnya 1. Maka hasilnya 0. Maka asimtot miring kita Y sama dengan AX. Ya kan? A tadinya 1, AX plus B. B-nya 0. Maka hasilnya Y sama dengan X.
Ya, coba saya tulis lagi. Jadi Y sama dengan AX plus B. A-nya kita dapat 1, B-nya dapat 0. Maka asimtot miring kita Y sama dengan AX. Kita lanjutkan. Nih, ada beberapa latihan soal, silahkan nanti dikerjakan. Nih, yang pertama ada 5 nomor. Selanjutnya kita masuk ke kemonotonan fungsi. Definisinya, fx dikatakan monoton naik pada interval I jika xi kurang dari x2, maka fxi kurang dari fx2 untuk setiap xi dan x2 elemen I. Jadi jika xi kurang dari x2, maka nilai fungsi fxi kurang dari fx2 itu monoton naik. Nah, visualisasinya seperti ini. Oke, misalkan ini kita punya pada interval ya. Ini ada x1, ada x2. Nah, misalkan x1-nya misalkan saja kita ambil di sini ya. Nah, ini x1-nya di sini. Lalu nilai fx1-nya gitu ya, nilai fx1-nya di sini. Di bulan ini fx1-nya. Lalu misalkan x2-nya tadi lebih di kanan ya, karena x1 kan kurang dari x2, artinya x2-nya lebih di kanan. Misalkan x2-nya di sini, maka nilai fx2-nya di sini. Nah, itu. Maka kita lihat bahwa fx1 ya kan, dia kurang dari fx2. Fx monoton naik pada interval I. Ya, diperhatikan definisi monoton naik. Ini tadi x1 dan x1 kurang dari x2 gitu ya. Sedemikian sehingga nilai fx1 itu lebih bawah dari x2. Berarti sama artinya fx1 kurang dari fx2. Sekarang ada monoton turun pada interval I. Kalau monoton turun, jika X1 kurang dari X2, maka Fx1 lebih dari Fx2 untuk setiap X1, X2 elemen I. Ini kalau kita lihat, X1-nya di kiri, X2-nya di kanan. Nah, ini grafiknya. Fx1 dia lebih di kiri, terus yang ini nilai Fx1-nya. Lalu kita punya X2, nilainya lebih di kanan, ya. Fx2-nya di sini. Nah, kalau kita lihat ini Fx1 itu lebih besar, karena di lebih atas ya. Fx1 lebih besar dari Fx2. Maka fungsi f monoton turun pada interval ke I. Ya gampangnya kalau secara grafik gitu ya. Kalau monoton naik tadi dia naik gitu grafiknya. Nah, dari kiri ke kanan naik. Nah, kalau monoton turun dia dari kanan ke kiri dia turun grafiknya. Fungsi fx monoton naik pada interval I jika. Nah, ini jadi kita ingin mendefinisikan suatu teorema ya. Kalau tadi kan itu dari definisi ya, dari definisi kita lihat gambarnya tadi monoton naik sama monoton turun itu visualisasinya seperti itu. Nah, sekarang mau kita lihat bagaimana sih menentukan monoton naik dan monoton turun itu. Nah, kita menggunakan teorema 5.1 ini. Andaikan f diferensiabel di selang I, maka fungsi fx monoton naik pada I jika f aksen x lebih besar dari 0 untuk setiap x elemen I. Fungsi fx monoton turun pada interval I jika f aksen x kurang dari 0 untuk setiap x elemen I. Ya. Jadi naik jika turunannya lebih besar dari 0, turun jika turunan pertamanya dia kurang dari 0. Oke, contoh. Ini kita punya fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 4 per x min 2. Fungsi yang sama kayak tadi ya. Ini kita tentukan turunnya dulu pakai rumus
U per V ya, pembagian U per V. Misalkan ini U-nya, ini V, berarti U aksen V. U aksennya berarti 2X min 2 ya. U aksen V, ini V-nya X min 2, min U V aksen. U-nya ini X kuadrat min 2X plus 4. Nah, V aksennya turunan dari X min 2 kan 1. Ini V aksennya. Per V kuadrat. Nah, ini turunannya. Tinggal kita jabarkan saja, gitu ya. Kita jabarkan. Ini dikali hasilnya X kuadrat min 4X per X min 2 kuadrat. Nah, hasilnya ini. Atau ini X-nya bisa dikeluarkan ya. Jadi X kurang buka X min 4 per X min 2 kuadrat. Oke, sekarang tinggal kita selesaikan, gitu ya. Caranya itu dibuat garis bilangan dulu. Nah, harus dibuat garis bilangannya. Karena ini dia berupa nanti pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan, kalian sudah belajar dulu menyelesaikan pertidaksamaan fungsi rasional. Nah, ini kita aplikasikan sekarang. Pertama kita cari pembuat nolnya ya. Pembuat nol. Nah, pembuat nolnya yang pertama ini X sama dengan 0. Maka ini dapat X sama dengan 0. Lalu X min 4 sama dengan 0 atau X sama dengan 0. X sama dengan 4. Lalu ada X min 2 kuadrat sama dengan 0. Nah, kita dapat 2 ini. X sama dengan X1 sama dengan 2. Gitu ya. Nanti X2-nya juga sama dengan 2. Karena ini kuadrat ya. Karena ini kuadrat, maka nilainya nanti ada 2. X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat, berarti digambarkan ini 0, ini 2, ini 4. Nah, selanjutnya kita beri tanda ya. Untuk memberikan tanda, itu kita substitusikan nilai. Pilih saja yang ada di sini. Gitu. Paling gampang itu 0 ya, tapi 0 kan sudah dipakai. Berarti yang gampang selanjutnya 1. Nah, sekarang coba kita substitusikan 1 ke F aksen kita. F aksen 1. Jadi apa dimasukin sini ya? Berarti jadi 1 kurangi 4 dibagi 1 min 2 kuadrat ya. Maka ini jadi min 3 ya. Min 3 per ini min 1 kuadrat berarti 1. Hasilnya min 3. Nah, berarti sini tandanya minus. Dia melewati pembuat 0, maka ini berubah jadi plus. Nah, terus hati-hati ya. Kalau pembuat nolnya itu ada 2, ini tadi X1 ini ada 2, pembuat nolnya ada 2, dia itu tidak merubah tanda. Nah, jadi ini tidak merubah tanda. Kalau tidak merubah tanda berarti ini min, di sini tetap min. Nah, setelah itu plus. Kalau tidak percaya coba nih kita substitusikan nilai sebelah sini. Nilai sebelah sini misalkan berapa? 3 gitu ya. Kita substitusikan di sini 3, F aksen 3, F aksen 3. Kalau kita substitusikan berarti 3 kurang 3 dikurangi 4 dibagi 3 dikurangi 2 dikuadratkan ya. Berarti ini hasilnya yang atas itu min 3 per ini hasilnya 1. Minus, benar. Ya, jadi itu yang perlu jadi catatan. Kalau pembuat nolnya itu ada 2, dia tidak merubah tanda. Kalau melewati ya ini minus, di sini tetap minus. Oke, dari sini maka dapat kita simpulkan monoton naik. Nah, monoton naik tadi saat turunannya itu lebih besar dari 0. Nah, lebih besar dari 0 berarti ini ya. Dari min tak hingga sampai 0. Lalu dari 4 sampai positif tak hingga. Lalu untuk monoton turunnya yaitu saat interval dari 0 sampai 2. Dan 2 sampai 4. Nah, hati-hati ini 2 ini tidak ikut ya. 2 itu tidak ikut karena 2 ini tadi pembuat nolnya. Jadi jangan disimpulkan langsung dari 0 sampai 4. Bukan. Karena 4, 2 ini dia tidak ikut. Kenapa tidak ikut? Karena kalau ikut di sini dia jadi per 0 ya kan. Di sini jadi per 0. Dia tidak terdefinisi. Jadi ini min 2 ini tidak ikut. Oke, ini contohnya menentukan selang kemonotonan suatu fungsi. Kita lanjutkan.
ekstrim fungsi. Nah, sekarang nilai ekstrim fungsi. Misalkan fx kontinu pada selang I yang memuat C, jadi, fx itu kontinu pada I yang dia memuat C, maka fx disebut nilai maksimum atau minimum. Jadi ini cara bacanya gini ya. Ini tuh yang kita baca yang atas dulu ya. Fx disebut nilai maksimum. Jadi kalau maksimum global dari F pada I jika Fc itu lebih besar dari Fx untuk setiap X elemen I. Tuh. Nah, sebaliknya Fx itu disebut nilai minimum global dari F jika Fc itu kurang dari sama dengan Fx untuk setiap X elemen I. Jadi kalau maksimum, gitu ya, namanya maksimum ya. Maksimum berarti nilai yang lainnya harus lebih rendah dari itu. Maka bisa kita tuliskan Fc itu harus lebih besar dari nilai Fx untuk X yang lain pada interval I. Kalau minimum berarti dia nilai yang paling kecil gitu kan. Berarti Fc itu kurang dari sama dengan Fx. Yang lainnya harus lebih atau yang lainnya harus lebih besar dari nilai Fc itu. Nah, ini Fc kurang dari sama dengan Fx. Oke. Fc disebut nilai maksimum lokal. Nah, jadi kalau tadi ada definisi maksimum dan minimum global, nah sekarang ada lokal. Kalau global tadi pada keseluruhan domainnya, domain kita I. Fc disebut nilai maksimum lokal dari F pada I jika terdapat selang terbuka yang memuat C, sedemikian sehingga Fc itu lebih besar sama dengan Fx untuk setiap X pada selang tadi. Nilai maksimum dan nilai minimum fungsi disebut juga nilai ekstrim. Oke, jadi kalau dia itu apa tadi lokal, nah lokal itu dia cuma di persekitaran, gitu ya. Dia dikatakan tadi pada selang terbuka yang memuat C. Jadi selang kecil aja yang ada di C. Right? Itu kita katakan dia sebagai maksimum lokal maupun minimum lokal. Oke, jadi dibedakan ya sekali lagi. Kalau maksimum atau minimum global, global itu arti nanti pada keseluruhannya, yaitu pada keseluruhan domainnya misalkan di I. Tapi kalau lokal itu dia cuma pada selang tertentu, selang yang memuat C tadi, lokal saja di persekitaran garis atau titik X sama dengan C. Nah, tadi kita katakan nilai maksimum dan nilai minimum itu disebut juga nilai ekstrim, gitu ya. Nilainya, jadi FC-nya gitu ya. FC-nya itu disebut nilai ekstrim. Titik pada daerah definisi di mana kemungkinan terjadi ekstrim fungsi disebut titik kritis. Nah, ini dibedakan ya antara nilai ekstrim dan titik kritis. Jadi kalau nilai ekstrim itu nilai fungsinya, berarti kalau misalkan tadi dia di C gitu ya, berarti nilai Fc-nya. Nah, ini nilai ekstrim. Kalau titik kritis itu di X-nya gitu ya, di daerah definisinya. Kalau sini berarti di X sama dengan C. Nah, itu dibedakan antara istilah nilai ekstrim dan titik kritis. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh ya. Ada grafiknya seperti ini. Nah, ini grafiknya seperti ini. Kalau kita lihat yang pertama di X sama dengan A. Nah, ini kita sebut maksimum lokal. Nah, di sini ini maksimum lokal. Selanjutnya ini B itu minimum lokal. Di titik C itu maksimum global. Di titik D di sini minimum global. Kalau di E itu maksimum lokal. Nah, di F itu minimum lokal. Nilai ekstrim fungsi pada selang I yaitu dari A sampai F.
Oke, coba kita lihat satu persatu ya. Yang pertama tadi A. A itu maksimum, ya kan? Ya dia memang tinggi gitu kan, tinggi, tapi bukan di keseluruhan domain kita. Kalau domain kita kan di sini ya, ini di I. I itu dari A sampai F ini I. Nah, maka ini tuh maksimum, tapi cuma di lokal saja gitu ya. Misalkan lokalnya di sini ya, lokalnya itu cuma sampai di sini aja gitu ya. Untuk dia lebih ke sini, ya bisa jadi ini dia nggak jadi maksimum lagi. Maka ini kita katakan maksimum lokal, karena di lokalnya saja. Kalau ini dia minimum global, minimum lokal yang B ini. Nah, di sini lokal. Kenapa? Karena cuma di lokal sini aja. Kalau dia sudah merembet sampai sebelah sini, gitu ya, ini ada yang lebih rendah dari dia, maka di sini dia minimum lokal. Nah, di sini dia maksimum global. Karena di keseluruhan domain ini, di selang ini, nggak ada yang lebih tinggi dari titik C, di sini FC kita. Maka ini kita katakan maksimum global. Di sini minimum global. Global ya, karena tidak ada yang lebih rendah dari titik di X sama dengan D ini sudah yang paling rendah di keseluruhan domain kita di I. Kalau yang ini berarti maksimum lokal, karena cuma di lokal aja sini ya. Kalau kita sudah merembet sampai sini, ada yang lebih tinggi dari dia. Ini dia minimum lokal, karena ada yang lebih rendah dari dia kalau di keseluruhannya. Tapi kalau di lokal sini, dia sudah yang paling minimum. Nah, itu definisi dari maksimum lokal, terus maksimum global, minimum lokal, dan minimum global. Nah, titik-titik ini tadi A, B, C, D, E, F itu disebut titik ekstrim atau titik kritis, titik kritisnya. Kalau nilai ekstrimnya ya berarti ketinggiannya tadi. Nah, ada 3 jenis titik kritis. Titik ujung selang I. Yang kedua adalah titik stasioner, ya. Dan yang ketiga adalah titik singular. Oke, coba kita lihat aja di sini tadi ya. Sebenarnya nilai max, nilai min itu bisa jadi dia itu di ujung-ujungnya gitu ya. Misalnya nih kita tambahkan ya. Ini kita tambahkan grafiknya jadi gini ya. Nah, ini jadi ke bawah gini. Nah, maka maksimum dan minimumnya dia ternyata di ujung-ujungnya gitu ya. Atau yang kedua tadi di titik stasioner. Nah, titik stasioner ini disebut titik stasioner. Nah, ini titik stasioner ya. Ini titik stasioner namanya. Titik stasioner. Atau bisa juga di apa tadi dikatakan asimptotnya ya. Jadi di asimptot tegaknya, sebenarnya di asimptot tegaknya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana ya definisi dari titik kritis masing-masing tadi. Pertama ujung selang, nah stasioner. Nah stasioner itu yaitu X sama dengan C, di mana F aksen C sama dengan 0. Nah itu ya, jadi turunannya F aksen C sama dengan 0. Secara geometris garis singgung mendatar di titik X sama dengan FC. Jadi garis singgungnya itu mendatar. Ini maksudnya mendatar itu kalau kita bikin garis singgung di sini, garis singgung di sini kan dia datar. Nah, ini garis singgungnya datar. Ini garis singgungnya datar kan di sini. Nah, ini disebut tadi titik stasioner ya. Ini titik stasioner. Nah, ini kan garis singgungnya datar ya. Nah, beda di sini gitu ya. Nah, misalkan dia di sini, ya garis singgungnya ya miring gini kan. Nah, garis singgungnya kan miring. Nah, ini garis singgungnya. Jadi kalau secara visual gitu ya, garis stasioner tadi garis yang titik singgungnya dia datar. Atau yang ketiga titik singulir, yaitu X sama dengan C, di mana F aksen C tidak ada. Secara geometris terjadi patahan pada grafik F di C, FC. Ini titik singular.
Oke, sekarang bagaimana gitu ya? Bagaimana menentukan titik ekstrim tadi ya? Titik ekstrim itu tadi maksimum atau minimum gitu ya. Kita lihat. Yang pertama, untuk uji turunan pertama untuk ekstrim lokal. Nah, ini ekstrim lokal. Jika f aksen x lebih besar dari 0 pada interval c min delta, c dan f aksen x kurang dari 0 pada c, c plus delta pada fc merupakan nilai maksimum lokal. Ya. Ini jadi turunannya gitu ya. Turunannya itu lebih besar dari 0 kalau dia di interval min c, delta, c, tapi turunannya itu kurang dari 0 kalau di interval c, c plus delta. Nanti kita visualisasikan biar kelihatan. Lalu jika f aksen c kurang dari 0, dia di c, min delta, c dan f aksen x-nya lebih besar dari 0 pada interval c, c plus delta, maka fc merupakan nilai minimum lokal. Oke, ini kita visualisasikan biar tahu. Nah, ini contoh nilai maksimum lokal. Oke, c min delta itu artinya dia nilai yang lebih ke kiri ya kan. Jadi nilai yang lebih ke kiri. Misalkan kita kasih saja di sini ya. Nah, misalkan deltanya di sini c min delta. Jadi untuk di c min delta turunannya lebih besar dari 0. Artinya apa? Lebih besar dari 0. Turunannya lebih besar dari 0 artinya fungsi naik ya. Jadi ini kalau dia fungsi naik. Lalu untuk c, c plus delta, berarti ini c plus delta, turunannya kurang dari 0 atau berarti dia fungsi turun. Jadi awalnya di sebelahnya kiri itu dia naik, nah, di setelah kanannya c dia turun. Maka di x sama dengan c ini dia disebut nilai maksimum lokal. Lokal karena tadi ini dia masih di persekitaran c min delta dan c plus delta. Oke, di sebelah kiri C monoton naik, yaitu saat F aksennya lebih besar dari 0, dan sebelah kanan C monoton turun. F aksen kurang dari 0. Ya, jadi kalau maksimum, awalnya dia naik, terus dia turun. Maka kita akan tadi dia titik maksimumnya. Sekarang minimum ya. Minimum itu jika turunannya di sebelah kirinya, gitu ya, di sebelah kiri di C min delta, itu dia ini C min delta itu dia kurang dari 0, artinya dia turun ya kan, dia turun. Lalu untuk di C plus delta itu dia F aksennya lebih besar dari 0 atau dia naik gitu ya, maka dia dikatakan minimum. Jadi awalnya turun terus naik, maka itu titik minimum lokal dalam hal ini. Di sebelah kiri C monoton turun, yaitu F aksen kurang dari 0, dan sebelah kanan C monoton naik, yaitu F aksen lebih besar dari 0. Oke, silahkan diperhatikan baik-baik ya, ini untuk uji turunan pertama ekstrim lokal. Kalau awalnya dia naik lalu turun, berarti dia atau nilai maksimum. Tapi kalau turun terus naik, itu berarti dia minimum. Oke, kalau tadi kita pakai turunan pertama, itu harus dicek di kirinya gimana, di kanannya gimana, terus dibandingkan. Nah, sekarang pakai uji turunan kedua. Jika f aksen c itu sama dengan 0, f aksen c sama dengan 0, jika turunan keduanya kurang dari 0, nah ini turunan keduanya kurang dari 0, maka fc merupakan nilai maksimum lokal. Ya. Jadi kalau turunan keduanya kurang dari 0, dia maksimum lokal dari F. Tapi kalau turunan keduanya lebih besar dari 0, dia minimum lokal. Oke, kita berikan contoh. Tentukan nilai ekstrim dari fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 4 per x min 2.
Oke, tadi caranya mencari nilai ekstrim tadi ada 3 tadi ya, ada 3. Pertama kita cari dulu turunannya, turunan pertamanya. F aksen X sama dengan tadi sudah kita cari ya, X min 4 per X min 2. Nah, ini kalau pakai uji turunan pertama. Itu kelihatan ya, ini berarti ini fungsi naik ya. Naik terus turun, ya kan? Naik terus turun. Kalau ini berarti turun terus naik. Oke. Maka di X sama dengan 0 mencapai maksimum lokal. Dengan nilainya F0 sama dengan min 2. Lalu di X sama dengan 4 minimum lokal dengan nilai F4 yaitu sama dengan 6. Oke, saya jelaskan. Jadi di sini kalau pakai uji turunan pertama, ini positif, negatif, negatif, positif. Positif itu artinya dia fungsinya nanti fungsi naik ya. Ini kalau kita gambarkan fungsi naik. Terus negatif berarti turun. Nah, naik terus turun ya berarti nilai maksimum. Nah, ini maksimum lokal. Di X sama dengan 0. Nilainya berapa? Ya tinggal kita substitusikan 0 ke fungsi kita gitu ya. Substitusikan sini F0 ke sini ya. Maka jadi 4 per min 2 atau min 2. Terus minimum. Nah, ini negatif gitu ya. Terus positif. Negatif berarti turun, positif jadi naik. Maka, turun terus naik berarti ini nilai minimum. Minimumnya di berapa? Berarti di X sama dengan 4 atau F4 berarti sama dengan 6. Ya. Ini contohnya. Oke, sekarang tinggal latihan. Tentukan selang kemonotonan dan ekstrim fungsi berikut. Jadi nanti dicari dulu nilai ekstrimnya gitu ya, baru dicari kemonotonannya seperti apa. Ini ada 4 nomor ya. Ada 4 nomor, silahkan nanti coba untuk latihannya. Kita lanjutkan ke kecekungan fungsi. Nah, cekung. Yang pertama grafiknya seperti ini, cekung. Ini disebut cekung ke atas. Nah, ini ya kan, ya ini kalau kita lihat kan ke atas ya, ini cekungnya cekung ke atas. Lalu ini cekung ke bawah. Nah, dia tengkurap ke bawah, ini cekung ke bawah. Grafik cekung ke bawah. Fungsi fx dikatakan cekung ke atas pada interval i jika f aksen x-nya naik pada interval i dan fx dikatakan cekung ke bawah pada interval i jika f aksen x-nya turun pada interval i. Nah, ini disimak baik-baik ya, bahwa cekung ke atas itu jika turunannya naik. Nah, jadi ini bukan fungsinya ya, bukan fungsinya tapi turunannya. Ke atas jika turunannya naik, ke bawah jika turunannya turun, ya. Nah, maka masih ingat kan tadi kalau naik itu apa? Naik itu jika diturunkan lebih besar dari 0. Berarti ini kita turunkan lagi, f aksen x tidak diturunkan lagi, maka jadi f double aksen x lebih besar dari 0. Maka f cekung ke atas. Terus kalau cekung ke apa tadi turun, itu berarti turunannya itu kurang dari 0. Ini kita turunkan lagi, jadi f double aksen kurang dari 0. Nih, maka ada teorema untuk uji turunan kedua kecekungan, yaitu jika turunan keduanya positif, maka dia cekung ke atas. Turunan keduanya negatif, maka dia cekung ke bawah. Oke, contoh. Tentukan selang kecekungan dari x kuadrat min 2x plus 4 per x min 2. Ini sama ya kayak tadi. Kita cari dulu turunan pertama. Ini turunan pertama. Terus turunan kedua. Pakai rumus U per V gitu ya. Atau kalau kita sederhanakan. Ini sederhanakan. Ini karena ini ada yang. Ini kan ada x min 2. Ini ada x min 2 ya. Maka x min 2-nya bisa dikeluarkan di sini. Keluarkan, terus ini ada x min 2 pangkat 4, maka jadi x min 2 pangkat 3 ya. Nah, terusnya di dalam ini dijabarkan. Diperoleh, ini habis ya ternyata
8x, 2x-nya habis, tinggal 8 per x min 2 pangkat 3. 8 per x min 2 pangkat 3. Itu turunan keduanya. Oke, grafik F cekung ke atas pada interval dari 2 sampai tak hingga. Dan cekung ke bawah pada selang min tak hingga, 2. Nah, ini sebenarnya sama ya kayak tadi, kita bisa membuatnya di garis bilangan, cari pembuat nolnya ya kan. Kalau pembuat nolnya berarti yang atas kan tidak dapat apa-apa ya. Kalau bawah ini pembuat nolnya, ketika pangkat 3, maka nanti ada 3. Ada X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 2. Jadi ada 3. Kalau digambar gini ya. Ini titiknya. Jadi di sebelah sini kalau kita substitusikan misalkan ini batasnya tadi 2 ya. Kita 0 ya, 0 disubstitusikan ke sini berarti 8 per min 2 pangkat 3, berarti minus ya. Ini kita substitusikan F double aksen 0. Jadi 8 per min 2 kuadrat ya, min 2 pangkat 3. Berarti hasilnya jadi minus ya. Maka di sini minus ini. Nah, karena ada 3 ya, minus ya. Jadi sebenarnya kalau kita tulis jadi gini, misalkan ini ya. Ini ya, jadi dianggap aja 2-nya itu ada 3 ya. Ini 2, 2, 2. Minus kan, ini plus, minus, plus. Nah, atau kan ini sebenarnya jadi satu kesatuan ya. Maka ini minus, ini jadi plus. Nah, diperoleh berarti negatif. Kalau negatif tadi cekung ke atas ya, negatif itu cekung ke atas. F aksen cekung ke atas, berarti pada interval 2 sampai tak hingga. Cekung ke atas itu jika turunan keduanya lebih besar dari 0 ya. Nah, maka cekung ke atas itu dari 2 sampai tak hingga. Nah, ini cekung ke atas. Cekung ke atas. Lalu yang negatif berarti cekung ke bawah, jadi min tak hingga sampai 2. Oke, ini contohnya ya. Jadi untuk menentukan kecekungannya, cekung ke atas maupun cekung ke bawah, kita gunakan turunan kedua, uji turunan kedua. Nah, sekarang yang F titik belok. Misalkan Fx continue di X sama dengan B, maka B, FB disebut titik belok dari kurva Fx jika terjadi perubahan kecekungan di X sama dengan B, yaitu di sebelah kiri X sama dengan B, fungsi F cekung ke atas, dan di sebelah kanan X sama dengan B, fungsi cekung ke bawah, atau sebaliknya. Nah, itu jadi awalnya ya, dia di sebelah kirinya itu cekung ke atas, cekung ke atas. Setelah itu dia jadi cekung di kanannya, nanti dicekung ke bawah atau sebaliknya. Maka itu kita katakan sebagai dia titik belok. X sama dengan B adalah absis titik belok jika F double aksen B sama dengan 0 atau F double aksen B tidak ada. Itu ya. Gimana caranya titik belok? Jika turunan keduanya sama dengan 0 atau turunan keduanya itu tidak ada. Itu kita katakan dia sebagai titik belok. Oke, ini ya visualisasikan. Jadi di X ini misalkan di C ya. Di sebelah kirinya ya, di sebelah kirinya dia cekung ke atas. Di sebelah kanannya C dia cekung ke bawah, ini cekung ke atas terus cekung ke bawah. Maka ini disebut titik belok. C, FC titik belok karena di sebelah kiri C cekung ke atas dan sebelah kanan C dia cekung ke bawah. Oke, yang kedua, di sebelah kirinya dia cekung ke bawah ya. Di sebelah kanannya dia cekung ke atas, maka ini juga titik belok di C, FC. Karena di sebelah kiri C cekung ke bawah dan di sebelah kanan C dia cekung ke atas.
Nah, hati-hati kalau di sebelah kirinya ini dia cekung ke atas. Ya. Terus di sini dia cekung ke atas juga. Di FC bukan titik belok karena di sekitar C tidak terjadi perubahan kecekungan. Ya. Sebelah kirinya dia cekung ke atas, sebelah kanan cekung ke atas lagi. Tidak ada perubahan kecekungan. Maka ini bukan titik belok. Oke, walaupun di sekitar C terjadi perubahan kecekungan, tetapi tidak ada titik belok karena F tidak terdefinisi di C. Nah, hati-hati juga selanjutnya. Dia itu sebelumnya itu cekung ke bawah, setelah itu cekung ke atas. Nah, ada perubahan kan sebenarnya. Tetapi ini bukan titik belok. Kenapa? Karena nilai FC-nya tidak ada alias tidak terdefinisi. Karena tadi titiknya harus C, FC ya. Padahal ini kalau ditanya FC-nya berapa? Ya nggak bisa, nggak ada gitu ya. Orang ini nggak ada, diminta hingga atau plus tak hingga, maka FC ini tidak ada gitu. Maka ini tidak atau bukan titik belok. Walaupun ada perubahan kecekungan. Di sebelah kirinya cekung ke bawah, sebelah kanannya cekung ke atas. Tentukan titik belok jika ada dari 2x pangkat 3 min 1. Turunan pertama, terus turunan keduanya 12x. Tadi ya, turunan kedua, ini tadi bisa ya, terus kita cari pembuat nolnya ya. Pembuat nol kita kan ini x sama dengan 0 ya. Ini 12x sama dengan 0, maka x sama dengan 0. Ini negatif, ini positif. Di x sama dengan 0 terjadi perubahan kecekungan. Nah, jadi titik belok tadi kan ada perubahan kecekungan ya, yaitu jika dia kurang dari 0 gitu ya, kita substitusikan f0 sama dengan min 1 yaitu 0, min 1 merupakan titik belok. Oke, kita ulangi. Jadi titik belok tadi jika terjadi perubahan kecekungan. Kecekungan tadi pakai uji turunan kedua, ya kan? Uji turunan kedua. Turunan kedua sudah kita cari. Hasilnya ini ya, itu kita sama dengan K0. Ini 12x sama dengan 0, maka x sama dengan 0. Nah ini 0. Terus kita uji ya, misalkan kita ambil berapa? 1 gitu ya. Kita ambil 1 ke sini, F double aksen 1. Itu kan positif ya, karena 12. Maka ini positif. Jadi sebelah kirinya dia negatif. Oke, kecekungannya berubah gitu ya. Ini awalnya cekung ke bawah, terus dia cekung ke atas. Nah, maka ini ada terjadi perubahan kecekungan. Maka dia titik cekung atau titik belok yang tadi di 0,-1. Nah, tapi dicari dulu ya F0-nya berapa. Kalau F0 ini tidak ada, tidak terdefinisi, berarti ya tidak ada. Oke, seperti itu. Di X sama dengan terjadi perubahan kecekungan, F0 sama dengan min 1, maka 0,-1 merupakan titik belok. Oke, X pangkat 4, 12X pangkat 3, pangkat 2. Turunan keduanya ini ya, 12X kuadrat. Kalau turunan pertama kan 4X pangkat 3, turunkan lagi 12X kuadrat. Nah, ini plus. Kalau kita masukin 1, gitu kan dia hasilnya sama dengan 12 ya. Min 1 dia juga hasilnya positif 12. Maka ini positif-positif. Artinya tidak ada perubahan kecekungan. Nah, ini bukan titik belok. Oke, sekarang fungsi kita yang awal tadi ya, turunan keduanya itu 8 per X min 2 pangkat 3. Kita ubah, ini jadi ini kita masukin, ini min, ini plus. Gitu ya. Nah, walaupun di X sama dengan 2 terjadi perubahan kecekungan, tidak ada titik belok. Karena Fx tidak terdefinisi di 2. Nah, coba kita masukkan F2 kan nggak ada sini, karena dia bentuknya nanti per 0. Nah, tidak terdefinisi. Maka ini tidak ada titik beloknya. Oke, silahkan tentukan selang kecekungan dan titik belok fungsi berikut. Oke, ini ada 5 nomor, silahkan dicoba nanti dikerjakan.
Oke, kita sudah membahas ke-6 syarat ya untuk menggambar suatu fungsi. Nah, sekarang kita gambarkan. Ini fungsinya yang awal tadi yang kita bentuk tadi ya ini. Tentukan selang kemonotonan dan ekstrim fungsi, tentukan selang kecekungan dan titik belok, tentukan semua asintot dan gambar grafiknya. Nah, ini sebenarnya sudah. Ini tinggal direkap dari contoh-contoh kita di awal tadi ya, bahwa monoton naik pada interval min tak hingga sampai 0 dan 4 sampai positif tak hingga. Monoton turun dari 0 sampai 2 dan 2 sampai 4. Di X sama dengan 0 mencapai maksimum lokal, yaitu F0 sama dengan min 2. Lalu di X sama dengan 4 mencapai minimum lokal, yaitu F4 sama dengan 6. Lalu grafik F cekung ke atas, yaitu pada interval 2, tak hingga, dan cekung ke bawah di min tak hingga, 2, dan tidak ada titik belok. Lalu yang ke C, asintot tegaknya, itu X sama dengan 2, asintot miringnya Y sama dengan X, dan tidak ada asintot datar. Oke, sekarang kita gambar grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini. Pertama kita gambarkan dulu asintotnya. Tadi asintot tegaknya X sama dengan 2, asintot datarnya Y sama, asintot miringnya Y sama dengan X. Asintot datarnya tidak ada. Oke, terus coba digambarkan F aksen dan F double aksennya supaya kita memudahkan. Nah, ini sudah dilengkapi. Oke, sekarang kita lihat. Dari 0 ya, dari 0 itu dia naik gitu ya, tapi setelah itu dia tuh turun. Nah, ini terus kita gambarkan nih, ini garis Y sama dengan X ya. Jadi dia itu kurang dari ya, ini kurang dari 2 ya kan. Kurang dari 2 itu dia cekung ke bawah ya kan, karena turunan kedua tadi kan cekung ya. Ini dia cekung ke bawah, turunan keduanya cekung ke bawah. Lalu di 0 sampai 0 itu dia naik. Ya, ini di 0 kan, ini 0 sampai 0 dia naik. Ya, sampai 0 kan sini dia naik. Setelah 0 dia turun. Nah, benar ini dia turun. Oke. Sekarang yang dari titiknya ya, titik maksimumnya tadi. Maksimumnya tadi kan diketahui di titik sini ya. Di 0, min 2 ya, ini di 0, min 2. Lalu sekarang titik maksimumnya. Maksimumnya tadi di 4, minimumnya di 4,0, minimum lokal 4,0. Terus dikurang dari 2 dia min atau dia turun. Nah, dia turun dulu. Di 2 sampai 4 dia turun. Nah, setelah 4 dia jadi naik. Dan di 2 sampai tak hingga dia cekung ke atas. Berarti sudah sesuai. Oke, itu ya. Jadi nanti caranya pertama gambarkan dulu sistem koordinat kartesiusnya jelas. Lalu tentukan F aksen dan F double aksen digambarkan, ini tandanya juga. Lalu tentukan gambar dulu titik maksimum maupun minimum. Nah, ini maksimum lokal, minimum lokalnya. Terus gambarkan sesuai F aksen maupun F double aksennya. Ini ya, nanti silahkan dipelajari lebih lanjut bagaimana menggambarkan grafik fungsi. Oke, ini nanti silahkan digambar. Tentu tadi langkah-langkahnya kalian harus mencari 6 syarat untuk menggambarkan grafik atau 6 informasi untuk menggambarkan grafik. Nah, ini silahkan nanti dicoba dikerjakan. Ini yang B, kalau ini dari gambar ya. Nah, ini kalau ini dari gambar, terus kalian suruh menentukan menjawab pertanyaan ini. Oke, seperti itu materi kita, yaitu aplikasi turunan. Aplikasi turunan yang pertama untuk menggambarkan grafik fungsi. Menggambarkan grafik fungsi tadi diperlukan 6 informasi. Nah, semuanya sudah kita bahas.
pada kesempatan kali ini. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan untuk aplikasi turunan yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.